Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Keluarga sekalian, teman-teman jamaah sekalian, ada 5 poin yang paling pokok. Saya ulangi, ada 5 poin yang paling pokok yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan penguatan yang lebih dan mempercepat kita menjadi bagian dari ahli Al-Qur'an. Nah, bahasa yang saya gunakan itu mengambil bahasa ahli Quran, bahasanya hadis, ya, bukan penghafal Quran. Karena tujuan besar menghafal itu untuk menjadi ahli Al-Quran. Dan tidak semua penghafal Quran itu bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya, mohon dicatat kalimat ini, tidak semua penghafal Al-Quran itu bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya, itu nanti bahkan oleh Allah sendiri itu ditegaskan di Quran di surah ke-35 Fatir di ayat ke-32, ya. Kalau Anda buka mushaf tuh paling kiri sebelah atas di Quran surah 35 Fatir ayat 32, Allah tegaskan di sana, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid." Nah, ini yang ketiga nih, ya, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya. Ini yang paling pokok. Jadi nanti penghafal Al-Quran pun akan terbagi pada 3 golongan. Jadi ada orang yang dia menghafal Quran, menyiapkan waktunya, kemudian berusaha untuk hafal, tapi ternyata setelah hafal itu alih-alih dia menjadi ahli Al-Quran, tapi terkuasai oleh nafsunya dan menggunakan Quran untuk mengikuti nafsunya. Nah, ini hati-hati nih. Ya, misalnya ya tidak harus dia mendapatkan 30 juz. Ada yang sebagian juz, bahkan ada yang optimal 30 juz hafal. Tapi untuk apa? Ya, untuk mengikuti keinginan nafsu. Bahkan nanti ada di antaranya yang menjual Qurannya hanya untuk mendapatkan duniawi misalnya. Puncak paling buruknya adalah, ya mohon maaf, yang sebesar-besarnya gitu kan. Kadang-kadang hanya untuk mengambil fatwa dari Al-Quran yang ditukar dengan duniawi. Itu yang banyak ayat tersebar di Quran yang melahirkan kecaman. Atau sifat orang munafik. Ya, untuk membawa sifat-sifat kemunafikannya, bawa-bawa ayat, potong-potong ayat, disesuaikan dengan kepentingannya saja, dan itu akan terjadi karena Qur'annya menyampaikan demikian. Ya, dan itu Bapak Ibu akan temukan, dan biasanya juga yang berbicara bukan orang-orang biasa. Dia motong ayat, ya, kemudian kadang dipotong-potong hadis sesuai dengan seleranya. Itu ada, dan itu di Quran juga isyaratnya sudah banyak, dan biasanya dikelompokkan pada golongan orang-orang yang berpenyakit hatinya, atau dalam bahasa Quran disebut dengan munafik. Nah, kalau menemukan demikian, kita doakan, ya, minimal kita ada usaha untuk bisa membantu orang-orang demikian kembali kepada jalan yang baik. Nah, yang kedua ini ada versi yang tengah-tengah. Ya, wa minhum muqtasid. Muqtasid ini saya sering istilahkan paket hemat. Ya, paket hemat itu maksudnya apa? Ya, itu hanya masih proses untuk berlatih. Ini dibawa untuk ke dirinya saja. Ya, ke dirinya, belum bisa mengeluarkan aura kebaikan, ya, yang didapatkan dari Qur'annya yang membimbing bagian tubuhnya, belum bisa merubah dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi terlihatnya masih sibuk menghafal. Ya, nyender-nyender di dinding gitu kalau di masjid-masjid itu, di tiang-tiang, atau ngulang-ngulang hafalan, tapi belum bisa merubah dirinya. Baru senang untuk menikmati banyak baca atau banyak menghafal. Itu muqtasid namanya. Ya, levelnya tengah-tengah. Nah, kalau sudah jadi ahli Al-Quran, ini betapapun ia belum mendapatkan 30 juz, tapi apa yang didapatkan dari Quran itu merubah keadaan dirinya seketika. Wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, itu yang diinginkan Allah. Jadi saya ingin garis bawahi dari awal, ya, tujuan kita, makanya disebutnya hamalatul Quran, bukan hafizul Quran. Hafizul Quran itu istilah orang sekarang. Istilah dulunya itu hamilul Quran, jamaknya hamalatul Quran. Imam An-Nawawi itu menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, bukan fi Adab Huffazil Quran. Huffaz itu jamak dari hafid, itu istilah orang sekarang karena konsentrasinya menghafal dan menjaga hafalan, ya. Tapi kalau hamilul Quran, dia yang mengandung Quran dalam dirinya. Ya, ini ingin memberikan isyarat bahwa sebagai kias, ya, analogi. Jadi kalau seorang ibu sedang mengandung itu kan pasti menjaga kandungan kan? Ya kan? Dan potensi untuk berbuat lebih baiknya lebih banyak. Kenapa? Karena merasakan konektivitas dengan janin yang dikandungnya. Karena itu makannya lebih baik, gitu kan? Tidurnya pun dijaga supaya baik, ya, bersikapnya baik. Karena kenapa? Ya kan? Karena khawatir berdampak kepada janin yang dikandung.
Ya, itulah sebabnya kenapa ahli Al-Quran itu dinamakan ahlul Quran atau hamilul Quran atau jamaknya hamalatul Quran, ingin memberikan kesan kalau sudah betul-betul jadi ahli Al-Quran, walaupun cuma satu ayat, ayatnya akan dijaga dengan baik. Dia akan makan yang baik supaya tidak merusak Quran yang sudah dihafalkannya. Kalau makan yang salah, Qurannya hilang. Qurannya rusak gitu ya. Atau bahkan nanti nafsunya yang aktif, Qurannya dibawa ya untuk mengikuti nafsunya. Ya bukan kehilangan kemuliaan Qur'annya dalam arti Qur'annya tidak berfungsi, tidak. Jadi yang muncul itu cuman hafalan, bukan isi Qur'annya, cuman hafalannya. Hafalan ini yang dikuasai oleh nafsu sehingga untuk dibawa mengikuti keinginan nafsunya. Hafalannya bukan isi Qur'annya. Nah, ahli Qur'an yang sesungguhnya itu begitu dapat Qur'an, itu terjadi perubahan pada dirinya. Dari mulai suasana lebih enak, merasakan lebih tenang, gitu kan? Awal kemudian pengen banyak berubah, merasakan kenikmatan yang berbeda, itu akan lain rasanya. Demi Allah saya katakan, kalau nanti Bapak Ibu merasakan nikmat ini, itu akan lain. Jadi cara memandang itu berbeda, cara mendengar berbeda, cara bersikap berbeda. Nah itu petunjuk pertama bahwa kita mendapatkan satu pencerahan atau keberkahan dari Quran. Itu awalnya. Ya, nanti memulainya dari mana kita akan lihat. Ya, kita akan lihat memulainya dari mana. Yang ingin saya katakan target kita tuh ke situ. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada di antara para ahli Quran itu, ya, ciri pertamanya adalah sabiqum bil khairat. Dia kemudian tergerak untuk merubah dirinya, ya, terus mengerjakan berbagai kebaikan. Jadi cahaya pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang ahli Quran itu adalah bagaimana memberikan perubahan pada dirinya dulu. Nah, stepnya nanti kita akan lihat. Nanti saya akan urutkan dari mulai mendapatkan hujaman ke dalam hati, perasaan berbeda tuh. Ya, setelah itu nanti muncul antara kegelisahan dengan ketenangan tuh. Ya, pada titik pilihan. Nanti baru muncul setelah itu, Quran datang lagi, muncullah ketenangan. Ya, kalau sudah tenang, sudah enak, sudah ada mulai merasa menikmati Al-Quran, nanti ada perubahan pada dirinya. Dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Itu yang dimaksudkan anugerah yang besar. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi itu sesuatu yang sangat jauh ya dibandingkan dengan apapun yang pernah kita raih dari kehidupan kita sebelumnya. Allah memberikan katanya itu, ya firmannya sebagai gambarannya itu anugerah, fadlul kabir itu keutamaan yang nggak bisa dinilai. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dapat proyek apapun, hadiah apapun yang dirasakan paling indah, itu nggak akan sebanding dengan suasana yang saat didapati ketika menjadi bagian ahli Quran. Kalau nggak percaya nanti silahkan saja. Ya, nanti kalau sudah dapat itu, mau ditukar dengan apapun, nggak akan mau. Ya, silahkan mau tukar dengan dunia apapun, mau rumah, mau mobil, mau apa. Kalau nggak percaya ya, silahkan cari ahli Quran yang benar-benar tuh. Coba sampaikan, mau nggak saya tukar Qurannya dengan misalnya rumah yang mewah, mobil yang mewah, demikian. Nggak akan mau dikasih. Ya, nggak akan mau karena ada rasa yang sangat berbeda yang nggak bisa dilukiskan ya keadaan-keadaan itu. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Nah itu didapatkan bukan saat Anda meraih 30 juz. Ingat itu baik-baik. Bukan saat didapatkan meraih 30 juz, karena nanti akan dibagi oleh Nabi SAW itu pada 3 golongan. Ada golongan pembaca, golongan pengkaji, golongan penghafal. Jadi ada yang saat membaca pun sudah bisa mendapatkan itu. Ya, sehingga nanti dia akan mulai stepnya dengan banyak membaca itu kita akan alami insya Allah ya. Kemudian nanti mulai mengkaji itu mendapatkan makna, sehingga apa yang dibaca itu lebih terasa menghunjam ke seluruh bagian jiwa karena merasakan maknanya. Beda ketika misalnya kita baca wadduha walaili idza saja, ada mukjizat dalam bacaan itu yang membuat kita merasa enak. Tapi lain halnya ketika kita baca wadduha, demi segala kenikmatan yang engkau pernah raih seperti menikmati cahaya duha, ya kan? Walaili idza saja, ataupun engkau sedang merasakan duka seperti merasakan gelapnya di malam yang pekat. Lalu kita merasakan kesulitan, ada masalah di rumah tangga, di kantor dan sebagainya. Terus pernah ingat dulu bahagia, merasakan itu semua bercampur aduk. Kemudian kita mendapati kalimat apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalaupun engkau sedang suka atau sekarang sedang duka, seberat apapun, hujamkan pada dirimu dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuh. Dan itu rasakan bagaimana Allah menguatkan jiwa kita, itu rasanya akan lain cara membaca itu. Dan puncaknya ketika Anda buka mushaf, ya kadang-kadang kita buka acak tuh menemukan ayat yang sesuai dengan apa yang kita rasakan. Itu poin terpentingnya. Nah, untuk mendapatkan ke fase itu, maka ada 5 hal tadi yang saya sampaikan di awal yang betul-betul kita siapkan dari mulanya. Kalau 5 ini dapat, keberkahannya bukan hanya untuk pribadi. Ya, catat nih baik-baik. Bukannya untuk pribadi. Pribadi itu fase awal. Tapi yang paling indah adalah bagaimana nanti memberikan keberkahan pertama pada orang tua. Baik ia masih hidup ataupun wafat. Ya. Bapak Ibu boleh lihat ya.
Ya, Anda kan nggak pernah kenal ibu saya gitu, ya kan? Nggak pernah kenal. Tapi ketika kemudian kita sebagai anak mencoba untuk dekat dengan Quran, ya, mewakafkan diri untuk berkhidmat pada Quran, betapa orang mencari ibunya Ustaz Hidayat itu siapa gitu, dan seterusnya. Ayahnya bagaimana gitu kan? Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana Allah kemudian memberikan hal-hal yang baik gitu ya kepada orang-orang sekitarannya. Dan jangan dilihat kepada saya pribadi, lihat orang-orang terdahulu, lihat anak-anak sekarang. Betapa saya banyak melihat anak-anak ahli Quran itu orang tuanya dapat. Nah, teman-teman kalau mau gampangnya silahkan buka misalnya tempat menghafal Quran, atau nggak usah buka tempat aja, ya, fasilitasi 2-3 orang menghafal Quran. Itu ketika mereka dapat hafalan, betapa dampak dari hafalan itu ke orang tuanya luar biasa. Ibunya dapat, bapaknya dapat, bahkan kalau ibu meninggal pun itu bisa husnul khatimah karena anaknya yang mendapatkan kebaikan dari Quran. Itu bisa terjadi. Saya kalau cerita terlalu banyak, waktu kita habis gitu kan. Ya. Dan kalaupun sudah meninggal dunia, cahaya diberikan. Jadi itu pertama dampaknya ke orang tua. Ya, lalu ke saudara, ke keluarga. Kalau dari orang tua itu langsung ke anak. Ya. Kami dampingi beberapa orang tua yang ingin dekat dengan Quran tanpa meninggalkan profesi, Pak. Bapaknya masih bisnis, ibunya di rumah tangga dan sebagainya. Itu begitu menghafal Quran, itu Allah rubah keadaan anak-anaknya. Allahu Akbar itu. Anak-anak semuanya sukses, sekolahnya sukses, bagus, kampusnya bagus, tapi mereka jadi penghafal juga. Ya, dan jalurnya bagus gitu, jalur hidupnya. Dan karirnya juga cukup baik. Walaupun di awal perjuangannya mesti sabar. Ya, apa yang terjadi? Suaminya sukses, dibebaskan dari yang kurang bagus, pekerjaan tetap layak dan baik, bahkan lebih baik lagi, istrinya jadi pentahsin Quran, anak-anaknya sukses semua ke bawah. Jadi nggak ada yang kita rasakan rugi, nggak ada sama sekali. Semua investasi waktu, tenaga, pikiran diganti dengan lebih baik. Itu yang dimaksudkan dengan dzalika huwal fadlul kabir. Ya, keutamaan yang nggak bisa dilukiskan. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu semua? Ya, yang pertama, ini yang paling pokok. An-niyatul khalisah. Ya, an-niyatul khalisah liwajhillahi ta'ala. Ya, sekarang ini adalah bagaimana meniatkan secara ikhlas. Ini dari 5 itu ya. 1, meniatkan secara ikhlas untuk menjadikan tujuan menghafal itu karena Allah saja. Saya ulang ya. Menjadikan niat itu secara ikhlas tertuju karena Allah saja. Dimaksud karena Allah ini untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Walaupun motivasi bisa banyak, Pak, Bu. Motivasi bisa banyak. Kayak yang tadi saya sampaikan, motivasinya ingin menjadikan misalnya satu anugerah untuk orang tua, ada yang pengen ngasih mahkota, ada yang ingin sejahtera, ada yang ingin anak-anaknya sukses, macam-macam itu motivasi. Ya, tapi niatnya itu mesti satu. Nanti kalau niatnya ini benar, Allah memberikan segalanya, bahkan apa yang belum kita rencanakan. Karena Allah kan yang maha tahu. Perencana terhebat yang telah menyiapkan kan Allah, maha tahu masa depan. Nanti akan disiapkan sesuai dengan maslahat kita yang terbaiknya. Ini bab yang pertama ya. Nah, ini kalimat ini sering disampaikan, tapi kadang belum sempurna untuk dipraktekkan. Saya ulang ya. Kalimat ini sering disampaikan, belum sempurna untuk dipraktekkan. Ya. Kan kita sering mengatakan hidupnya karena Allah, ya kan? Matinya lillah, ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kan dalam prakteknya kan tidak optimal, ya? Apa yang dikatakan itu. Coba merawat anak itu ya lillah, untuk menaati Allah atau karena sayang anak kan? Ya, tapi pada prakteknya kalau benar-benar karena Allah kan akan didekatkan dengan Allah, dicarikan sekolah yang mengenal Allah, ya, disiapkan waktu-waktu supaya sholatnya nggak terlambat, yang anak perempuan dijaga supaya Allah senang dengan penampilannya, ya kan, dan sebagainya. Sekarang kalau hidupnya karena Allah, bekerjanya bagaimana, aktivitasnya seperti apa? Jangan-jangan banyak aktivitas yang tidak Allah sukai. Nah, itu yang dijaga saat kita mulai proses untuk menghafal. Nah, jadi yang pertama ingin saya sampaikan, tegaskan lagi, pertama adalah ini saya tuliskan ya supaya nggak lupa. Ya, mengikhlaskan niat. Lillah, ya, karena Allah saja, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Sampai nanti masuk ini Pak ukurannya. Ya, ukurannya begini. Ukuran kita bisa merasakan bahwa kita mendapatkan ridha Allah itu, ya. Ini bahasa Qur'annya gini. Radhiyallahu anhum
wa radu anhu. Nih. Di surah Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Bapak Ibu masih ingat nggak kalau kita baca hadis terus kita menemukan seorang periwayat gitu kan yang tersambung ke Nabi. Kan kita baca ini kan? Kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau banyak radhiyallahu anhum kan? Ya. Artinya apa? Allah telah ridha dengan mereka. Dan mereka pun ridha dengan apa yang Allah berikan. Nah, ini ukurannya seseorang betul-betul menjadikan ikhlas niatnya itu lillah. Lalu dia mendapatkan ridhanya Allah. Nah, nanti ridhanya Allah itu gambarannya ya disampaikan dari Al-Qur'an tuh dengan satu kalimat yang sangat singkat tapi isinya sangat padat ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia akan merasakan ridhanya Allah itu hadir dalam kegiatannya dan dia pun merasa ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu dasar awal. Ya, dasar awal. Nah, ini panjang nih pembahasannya. Ya, kalau kita lihat waktu mungkin nggak akan optimal nih. Tapi saya berikan gambaran gini. Saya mau masuk ke stepnya. Jadi kita akan dari 5 ini kita hanya akan ambil satu dulu aja untuk bab niat ini. Ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau misal ya, Bapak Ibu mendapatkan satu anugerah nih, dapat hadiah misalnya. Ya, hadiah. Hadiahnya apa? Saya gambarkan misalnya kasih buku lah gitu ya. Satu buku nih. Senang ya? Ya, namanya dapat hadiah kan senang ya. Perempuan dapat jilbab misalnya kan, dapat buku. Semakin tinggi, semakin senang lagi kan? Dikasih sepeda, tingkat senangnya kan lebih tinggi lagi. Kasih motor lebih tinggi lagi. Kasih mobil, Masya Allah. Kasih rumah bisa lain lagi ekspresinya gitu kan. Baik. Nah, saya mau katakan begini yang ingin saya tanyakan. Bapak Ibu itu senang karena hadiahnya atau karena keputusan Allah, ketetapan Allah yang ngasih Bapak Ibu dapat hadiah? Senangnya karena Allahnya atau karena hadiahnya? Ayo, nggak usah senyum dulu tuh ya. Nggak usah senyum dulu tuh. Ya, kalau dapat hadiah itu senangnya karena hadiahnya atau karena Allah yang ngasihnya? Ya. Tuh kan? Jadi kebanyakan yang dirasakan senang itu karena hadiahnya. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan kenikmatan ikhlas, dia tidak akan melihat apa yang diberikan. Tapi dia akan menghubungkan pemberian itu dengan pemberinya. Ya, dia senang karena Allah ngasih perhatian. Dia nggak peduli apa yang diberikan, mau buku yang dikasih, mau kunci yang dikasih, mau mobil, mau rumah, dia nggak akan peduli dengan itu semua. Yang dia rasakan adalah dia senang karena Allah ngasih. Ya, ada satu ulama hebat Bu, Pak. Ini rahasia kita bersama ya di pagi ini gitu. Ada seorang alim di antara ulama yang sangat luar biasa. Itu kalau makan itu pakai pakaian rapi. Rapi mau makan itu. Ya, itu minimal kalau pakai kaos pun nggak pernah pakai kaos oblong. Kaos yang nutup, yang rapi, pakai peci, pakai sarung. Ulama kita lokal di Indonesia ini. Ya. Itu menarik perhatian dari muridnya. Kok kenapa gitu kan? Ya, kiai ini begitu makan tuh Masya Allah gitu. Rapi, penampilan apa. Ditanya. Satu kali tertarik bertanya. Kenapa? Kiai katanya Masya Allah kalau makan tuh kelihatan kok rapi sekali. Ya. Apa jawab beliau? Ini kalimat yang luar biasa. Perhatikan kalimatnya ya. Saya bukan ingin mengkultuskan makanan yang saya makan. Tapi saya mensyukuri, merasa bahagia, dan menghormati kepada pemberi makanan ini. Jadi, beliau itu merasakan nikmatnya Allah ridha, ya, dengan ridhonya Allah ngasih beliau makan. Jadi merasa bahagia dengan ridha Allah yang diberikan lewat makanan ini. Bukan karena makanannya. Mungkin yang dimakan tuh mungkin biasa menurut banyak orang. Tempe, sayur asam, atau nasi pakai garam. Tapi beliau merasa bahagia karena Allah masih ngasih perhatian. Itu kalau kita dapatkan rasa itu dan kita terapkan dalam hidup, demi Allah saya katakan, namanya kegelisahan, kecewa, gundah, itu seketika, nggak akan lama. Jadi kalaupun kita merasakan marah itu karena kebaikan. Kecewa pun itu nggak akan lama. Datang lagi ketenangan, balik lagi, kita kembali lagi. Kenapa? Karena ada rasa ini. Nah itu letak kalimatnya nanti prosesnya pada ikhlasnya, hasilnya pada ridhanya. Ridha itu hasil. Ya. Dikasih sehat itu senang karena sehatnya atau karena pemberinya. Kalau benar karena pemberinya, itu lisan itu akan keluar, zikir itu nggak akan putus. Betapapun dalam keadaan mau bekerja, mau apa, zikir kita. Dan tidak akan pernah mengkhianati sang pemberi. Jadi kalau bekerja pasti benar, berpakaian pasti benar, karena kita ridha.
Itu kalau sudah merasakan ridho seperti itu, nanti tinggal kita dapatkan itu radhiyallahu anhum. Ya. Jadi orang kalau lihat baca ayat ini, bacanya kan dari awal tuh radhiyallahu anhum wa radu an, ya kan? Nah, tafsirnya itu dibaca dari belakang, radhiyallahu anhu, ya, radu anhu dulu. Wa radu anhu, radu itu kita. Mereka ridho terhadap Allah. Jadi kalau kita pengen Allah ridho kepada kita, kita mesti ridho dulu. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmati dulu, syukuri, bukan karena yang kita dapatkannya, tapi karena pemberinya. Rasakan nikmat itu dengan berlatih. Ini perlu latihan. Ya, itu perlu latihan. Dulu tuh ada riyadah, ada dirayah. Ya, orang sini menggunakan kata turuk sehingga mengatakan tirakah. Tirakah itu dari bahasa Arab, dari thariqah. Thariqah itu cara, ya asalnya jalan sebetulnya, jalan material, tapi ingin dicari jalan untuk memperbaiki diri. Ya kan? Nah, kita punya jalan yang lebih bagus, namanya syariat. Di syariah, lewat sholat, lewat baca Quran, ya kan? Lewat kemudian puasa dan sebagainya. Itu namanya syariat. Syariat itu jalan untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga Allah ridha. Itu poinnya, jalan lebar itu. Ya. Nah, sekarang ini keadaan yang kita sampaikan tadi itu kita tarik ke dalam proses menghafal Quran. Ini dulu yang ingin saya tanamkan ya dalam diri kita masing-masing. Nah, ketika akan memulai itu, cara mengikhlaskan niat, menunjukkan semua karena Allah, maka posisikan apapun yang akan kita lakukan itu, serahkan semua dengan tingkat tawakal tinggi kepada Allah. Nikmati apapun yang Allah kasih. Itu dulu. Ya, kalau sudah kita menikmati, ini nggak akan terfikir ke depan nanti. Mau lupa misalnya, ya kan? Atau mau merasa susah menghafal, kok yang lain cepat, saya masih di ayat itu saja. Itu, kalau awalnya itu sudah dapat kesimpulan ini, itu akan menikmati. Jadi yang kita rasakan itu ikhtiarnya, bukan hasilnya. Jadi jangan pernah terfokus kepada hasil, ingat cara cepatnya itu. Ya, tapi nikmati apa yang Allah berikan kepada kita, ridhoi semua itu. Begitu nanti ridha itu datang, Allah berikan dari apa yang tidak pernah kita hitung sebelumnya. Itu poin awal. Ya, saya tarik ke dalam proses menghafal dulu. Jadi niatkan sepenuhnya dengan ikhlas, serahkan kepada Allah, tawakal. Jadi niatnya semua yang penting dapat ridha Allah dulu. Yang lain-lainnya tepikan dulu. Mau dapat cahaya, dapat apa itu, tepikan dulu. Lihatkan yang penting Allah ridha dengan saya. Itu poinnya. Ya, jadi kalau sudah dapat itu nanti Allahu Akbar, ditarik ke hidup enak, mau meninggal juga enak ditariknya, karena itu akan ikut terus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridha radiyatan mardiyah. Ya, Allah ridha, engkau pun diridhai. Itu ikut terus. Jadi hidup ikut, radhiyallahu anhum wa radu'an ikut. Mau meninggal pun ikut, ya radhiyatan mardiyah. Di akhirat pun ikut, waridwanullahi akbar, sampai ke surga. Jadi kalau kita dapat ridha Allah, itu di dunia ke alam kubur sampai ke surga ikut semua. Tapi kalau Anda hanya mencari dunia, cuma dunia yang ikut. Saya pengen menghafal Quran supaya hidup saya lebih baik, hidup aja lebih baik. Ya, saya pengen dapat berkah yang ikut. Tapi kalau kita semua serahkan kepada Allah, itu semua yang tidak pernah kita bayangkan pun akan datang. Itu gambaran pertama. Jadi itu ya, yang pertama, serahkan semua kepada Allah. Nanti cirinya ketika mulai menghafal, semua kegelisahan hilang. Jadi ibu sekarang, bapak nggak akan berpikir lagi, oh saya belum pernah bisa baca Quran, saya belum pernah interaksi dengan menghafal. Itu akan hilang semua. Kalau ini sudah kita siapkan dari awal. Jadi sudah nggak penting semuanya itu. Yang penting saya mau mendekati Allah supaya Allah ridha. Itu niat pertamanya. Ya, jelas ya? Baik, ini poin-poin yang paling awal. Nanti kalau kita sudah dapat makna ini, kita akan terapkan ke dalam sisi kehidupan. Baik, yang terakhir, bagaimana caranya memulai itu semua? Nah, kunci kalimatnya ada pada kata ikhlas. Karena itulah ini seringkali diviralkan. Baik nanti yang termaktub di dalam firman Allah di Al-Quran, ataupun di banyak di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kuncinya di sini, ikhlas. Ikhlas nih. Bahkan ada surah ya 112 kan, surah Al-Ikhlas ya. Jelas ya? Nah, nanti prakteknya semua nanti turunannya ada di surah Al-Ikhlas, di surah Quran surah ke-112. Baik. Ikhlas itu dari kata akhlasa. Akhlasa. Ini dari kata khalas ditambah hamzah di depannya. Ya. Jadi akhlas. Khalasa itu asalnya sesuatu yang bersih, yang bening, nggak bercampur.
ya sifatnya itu disebut dengan khalis namanya, sifat pemiliknya. Kalau ada orang namanya khalis, ya ada cahaya yang bersih, nggak kena campuran apa-apa, nggak kena bayangan langsung, bersih cahaya yang kelihatan, itu disebut dengan nur khalis, ya cahaya yang bersih, yang betul-betul baik. Makanya sering dikembalikan kepada ya keagungan yang bersumber dari Allah. Orang dapat hidayah sehingga diberi nama dengan nur khalis, cahaya yang bersih yang menghunjam kepada jiwanya. Sehingga ketika sampai ke jiwa, pikirannya bersih, bicaranya bersih, dan pendengarannya bersih, penglihatannya bersih, ya. Itu dari kata khalasa. Air bening yang nggak ada campuran, bening, bersih, ya. Itu disebut dengan ma'ul khalis, air yang bening, ya. Kemudian susu ketika diperah tuh, ya ada sapi ingin diambil susunya, kan di dalam itu kan bercampur tuh, ada darah, ada kotoran. Tapi kok bisa gitu kan? Air susu yang dari sapi itu bisa keluarnya nggak bercampur dengan darah dengan kotorannya. Itu disebut dengan labanan khalisa, gitu kan? Yang bersih, yang murni, khalas. Kalau kita ingin pisahkan campuran dari sesuatu yang bening ini, ada air bening bercampur misalnya, kita ingin pisahkan campurannya, pasirnya dikeluarkan, batu dikeluarkan, atau dengan proses kimia tertentu misalnya kopi dikeluarkan lagi sehingga yang muncul yang beningnya saja. Itu tambahkan kata hamzah di depan kata khalas, sehingga jadi akhlas, akhlasa yukhlisu, proses menghilangkan campuran-campuran yang mengotori ini sehingga yang muncul beningnya saja. Nah, sifatnya disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu sifatnya, karakternya, ya, kumpulan dari segala usaha untuk membeningkan sesuatu sehingga yang kotornya itu keluar, itu disebut dengan ikhlas namanya. Nah, mengikhlaskan niat karena Allah. Nih, ketika ikhlas disatukan dengan niat dan lillah, itu maksudnya apa? Langsung turunkan ayatnya. Qul, Allah sendiri yang sampaikan. Qul, katakan Muhammad, viralkan, sampaikan. Kalau memang betul-betul pengen ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Tunjukkan semuanya itu, tepikan, beningkan semua. Jadi motivasi, niat semuanya itu, arahkan semuanya aja untuk ahad. Untuk Allah saja, lillah, untuk mendapatkan ridha Allah tadi. Jadi hal-hal yang menyertai sekarang kan motivasinya banyak nih Pak, Ibu. Menghafal Quran itu banyak motivasinya. Minimal yang paling dekat pengen berangkat gitu kan. Pengen berangkat dengan hafalan kan. Wah, ada yang pengen di wisuda ini, pengen itu. Enggak, itu hilangkan semua, hilangkan. Sekarang semua yang harus ada di benak kita itu, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mendapatkan ridha Allah. Yang lain hilangkan. Yang lain tepikan. Ya, jadi semua motivasi yang ingin memberikan mahkota, ingin jadi penghafal Quran, ingin jadi hamil, itu buang semua. Buang. Itu nanti status itu akan datang dengan sendirinya. Ketika Allah ridha, datang dengan sendirinya. Karena kita nggak minta pun Allah nanti berikan lewat lisan orang lain. Kita nggak harus minta. Ya, jelas ya? Jadi yang harus pertama dilakukan adalah sekarang tanamkan pada diri kita semuanya, tanpa kecuali, ya, semua lakukan apa yang ingin saya mulai ini supaya Allah ridha. Lillah aja, udah nggak ada yang lain. Semua selesai. Jelas ya? Nah, nanti kalau ingin merasakan keberhasilan dari sisi keikhlasan itu, nanti akan dilihat saat prosesnya. Ya, nanti kalau mendapatkan musyrif, musyrifah, akan diukur nih. Bapak Ibu melihat musyrifnya atau melihat pemberian Allahnya? Ya, kalau kita melihat ridha Allah yang diberikan, kita nggak akan komplain. Ya Allah yang kasih kok. Bukan karena musyrifnya, bukan karena musyrifahnya. Apapun yang didapatkan, alhamdulillah. Dapat hafalan segini, alhamdulillah. Ya, yang dirasakan ridha Allah. Nanti mencari hikmah di balik ridha Allah itu nanti materi berikutnya. Nanti kita akan lihat. Kalau dikasih misalnya sehari kok cuma seayat. Alif Lam Mim lagi kan, dari kalau kitabnya belum hafal-hafal misalnya. Ya, nanti kita akan lihat apa sih yang dimaui Allah dari situ. Nanti ada babnya lagi. Jadi jangan salah menyimpulkan. Orang yang mendapatkan keikhlasan itu nggak akan menyimpulkan begini. Jangan-jangan Allah nggak ridha nih. Ya kan? Jangan-jangan belum waktunya nih. Enggak. Itu hati-hati. Itu setan tuh pintar itu masuk lewat situ tuh. Nanti pintar, kita akan dapati. Nanti ada, kita harus kenal ya, ada nanti pekerjaan-pekerjaan setan, trik dia, strategi dia dalam menggoda para penghafal Quran. Itu harus kenal. Kalau nggak kenal, itu bisa gagal di jalan. Nanti ada babnya sendiri, belajar dengan kita sama-sama, kita akan belajar. Nih, kalau setan menggoda itu caranya begini, gini. Ya, saya itu kalau sudah merasakan seperti itu, suka keluar sendiri tuh. Setan nggak akan sukses tan gitu. Karena kenal, tahu nih, oh ini masuk lewat sini. Ya, itu ada babnya sendiri gitu. Nah, nanti kita harus kenali itu ya sampai berjalan stepnya. Sekarang pagi ini kita akan ambil satu aja dulu. Jadi bab tentang niat ini apa yang harus dioptimalkan. Jadi
Yang ingin saya tegaskan adalah yang pertama, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, satu, kita harus betul-betul merasakan poin satu ini. Mengikhlaskan semua apa yang akan kita kerjakan. Ini topiknya menghafal ya. Kalau mau dibawa ke bab lain juga silahkan, ini luas sekali. Semuanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, puncak ridha Allah itu hadirnya satu keadaan dalam diri kita yang menerima apa yang Allah berikan sesuai dengan ketentuan yang telah Ia tetapkan. Gitu. Ya, kalau ada sesuatu yang kita rasakan nikmat, alhamdulillah dengan syukur. Kalau ada ujian, kita bersabar. Dan bersabar itu bukan diam. Kita menyelesaikan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini jalannya untuk menyelesaikannya. Jadi bukan didiamkan. Ya, jangan ada pencuri didiamkan, saya ridho ya Allah, bukan begitu. Ya, sabar menjalani tapi diselesaikan prosesnya, dia ada proses A, B, C dan sebagainya. Nah, ini gambaran ya yang pertama ingin saya sampaikan. Dan ini nanti puncak tertingginya akan masuk pada sikap. Makanya kenapa dari awal tuh tadi saya sangat tegas gitu kan, dari awal karena sudah terbawa karakternya. Ya kalau untuk Quran itu optimal. Ya, saya lihat anak bawa mushaf aja salah, itu langsung saya tegur. Gitu ya, Pak, Ibu. Saya pribadi yang bisa dikatakan nggak bisa marah sama anak-anak tuh. Nggak bisa marah. Karena saya punya prinsip anak yang belum dihisab itu nggak bisa dimarahi oleh orang yang sudah dihisab. Saya ini kan banyak salahnya. Itu kan banyak salahnya. Allah tutupi aja gitu kan. Ada catatan kesalahan itu pasti, makanya kita mohon istighfar, mohon baik. Terus kita harus marah kepada anak yang belum dihisab. Anak ini punya nilai di hadapan Allah, nggak ada salahnya. Masa orang salah marah sama sesuatu yang atau anak yang belum ada salahnya, kan jadi aneh gitu kan? Harusnya, makanya kan dalam fikih itu ditarik ke koreksi diri. Tapi urusan Quran tidak. Urusan Quran itu ketika salah megang, itu saya bisa tegas, Pak, Bu. Ya. Ada anak yang nggak kedengaran tuh saya lempar dari jauh tuh, ya. Untuk memberikan isyarat, jangan gitu megang mushafnya karena udah terbawa karakter, udah terbawa gitu. Kalau untuk urusan Quran tuh nggak bisa, ya. Jadi ada sesuatu yang harus memang dijaga gitu. Makanya mohon maaf sekali sebesar-besarnya kalau kita misalnya di awal, saya kalau lihat, saya tuh sering kalau Zoom begini misalnya, saya tahu ada yang makan, ada yang minum, ada yang sambil rebahan, tiduran, ada yang dimatiin dulu padahal tiduran. Itu kalau saya nerangkan yang umum saya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dengan Quran, itu saya tidak ingin kehilangan keberkahannya. Khususnya dengan apa yang didapatkan itu, karena nggak mudah ya, dapat kondisi kita bisa bercengkrama dengan Al-Quran. Nah, saya tidak menginginkan bahwa hilang sedikit pun, karena ini mahal sekali, mahal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merasakan kenikmatan dengan Quran, nggak mau tertinggal dengan Quran itu, nggak mau tertinggal. Sehari ada orang yang kalau nggak baca tuh sakit, ada yang begitu, ya. Nah ini akan lain. Imam Malik itu kalau ngajar hadis saja, ini levelnya hadis loh. Itu merasakan bagaimana menghormati hadis nabinya sampai pakai pakaian jubah yang terbaik, ya, menjaga dengan ekspresi yang paling baik karena merasakan bahwa ingin mendapatkan ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya menggambarkan, kata Imam Malik ketika ditanya, saya menggambarkan baca hadis ini di hadapan Nabi. Maksudnya apa? Saya merasakan bahwa saking ta'zimnya dengan hadis, jangan sampai menyampaikan hadis ini dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika bertemu Nabi jadi hujah. Gitu. Itu sampai sebegitunya, itu karakter dan setiap orang akan beda-beda. Akan beda. Nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri kalau sudah dapatkan kenikmatan ini, caranya lain. Ya, bersikap kepada Allah itu akan berbeda dalam sholat itu lain, bahkan bawa mushaf itu adabnya lain gitu kan. Nah, kemudian kita juga dengan hafalan akan berbeda dan bentuknya itu bukan keras. Tapi jadi lebih baik. Jadi kalau Anda mendekat Quran, dekat dengan Quran nih, tapi kok merubah dirinya itu jadi lebih keras gitu. Nah, itu ada sesuatu yang salah. Bicara jadi keras, karakter jadi keras, itu salah. Dengan Quran itu yang pertama didapatkan dengan Quran itu kelembutan. Ingat itu ya. Kalau orang ini sudah sepakat ulama, sudah riset di kalangan para ulama sudah viral. Orang itu kalau sudah dekat dengan Quran, yang didapatkan pertama itu lembut. Kalau dekat dengan hadis, yang didapatkan pertama hujjah. Ya. Jadi kalau ada ulama ahli Quran dan sunnah itu sudah lembut, hujjahnya kuat. Jadi kalau berargumen kuat, akhlaknya lembut. Dan dia bisa menempatkan, ya, kapan dia mesti tegas, kapan begini, kapan begitu. Tapi kelembutan itu nyata. Kalau sudah jadi ahli usul fiqih atau di fiqih, itu logikanya kuat. Jadi kalau Anda mendapatkan ulama yang ahli di usul fiqih, sudah hadisnya kuat, Qurannya kuat, itu bisa mendapatkan ulama yang tipikalnya dia lembut, berhujahnya kuat, akalnya jalan. Jadi kalau berlogika itu cepat juga, bagus cepat. Itu sesuatu anugerah. Ya, makanya kalau nyekolahkan anak jangan tanggung, cari pesantren aja Pak, Bu. Itu pasti pintar. Kalau pesantrennya benar, pasti pintar. Ya, udah akalnya kuat, dipakai kemana aja bagus. Dulu kan orang-orang ilmuwan dulu itu pada pesantren semua. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, penemu angka 0 itu, Al-Khawarizmi kan? Ya, coba deh teman-teman yang ahli matematika itu, coba dilihat.
Kalau sekarang kan sudah banyak lakukan angka 2, angka 3 variasinya banyak. Tapi Al-Khawarizm ketika membuat ukuran angka itu kan berdasarkan sudut. Ya, 1 sudutnya 1, 2 sudutnya 2, 3 sudutnya 3. Ketika nggak ada sudut menjadi 0. Itu dari mana menemukan itu? Itu kalau bukan logikanya kuat dan sebagainya, tapi yang lebih daripada itu, rata-rata mereka itu 7 sampai 10 tahun itu ya, atau sebelum balighnya itu rata-rata jadi penghafal Quran, jadi ahli Quran. Nah, jadi itu dulu yang kita ambil Bapak Ibu sekalian untuk hari ini ya. Dari 5 itu 1 dulu pelan-pelan, karena 1 ini mau saya cek prakteknya ke sini bagaimana ketika akan dipraktekkan dalam praktikalnya besok hari insya Allah. Jadi sekarang hari ini selesaikan ya. Terkait hafalan ya, kalau terkait teknis umroh dan sebagainya komplain silahkan aja. Tapi kalau terkait hafalan saya minta diamalkan dulu semuanya ini. Semoga Allah ridha, semoga apa yang kita jalani hari ini dan ke depan diridhai, disenangi oleh Allah dan dibahagiakan kita semua ya. Menghafallah dalam keadaan bahagia ya, menghafal dalam keadaan yang kita merasakan nyaman, rasakan enak. Nanti 4 ke depannya insya Allah kita akan susulkan di waktu-waktu yang berbeda. Hal yang ingin saya akhiri di pertemuan kali ini adalah yang pertama, tentu saya juga meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon terus untuk didoakan supaya bisa konsisten dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya bila ada hal-hal yang tentu akan didapati kurang menyenangkan, tapi insya Allah saya selalu meniatkan dalam mula-mula kebaikan. Jadi kalaupun ada kalimat yang mungkin tegas atau apa, itu bukan karena marah ya, tapi lebih karena sayang. Dan sayangnya juga ke faktor-faktor untuk keberkahan kebaikan, tidak kepada yang lain. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, mohon maaf nanti kalau dalam prosesnya saya akan sangat ketat untuk masalah Quran ini ya. Jadi nanti dari mulai waktu, dari mulai kegiatan, konsistensi dan sebagainya, insya Allah saya juga pantau secara ketat sehingga hasil yang didapatkan bisa optimal. Ya, itu lebih karena tanggung jawab. Jadi kenapa kami terima dengan terbatas pun itu saya ukur dulu dari awal. Saya bisa perhatikan nggak gitu kan, bisa dampingin nggak? Karena kan akan ditanya, akan dihisap. Ya, ini perkara kita umrah ini bukan mencari profit, bukan mencari dunia. Kalau dunia saya nggak akan lakukan yang seperti ini. Untuk apa? Ya, yang ingin saya dapatkan kita bisa optimal jadi lebih baik. Itu poinnya. Mau Allah tetapkan kita berangkat, tidak berangkat itu terserah kehendak Allah. Yang penting kita ikhtiar. Allah kan nilai dari ikhtiarnya, ya kan? Tapi satu hal yang penting dicatat itu ya, kita semua akan dihisab gitu. Dan tidak baik kita mengadakan sesuatu yang tidak kita pantau, tidak kita optimalkan. Jadi mohon sebaik-baiknya kita yang ketiga kerjasama yang baik ya, supaya bisa optimal semua apa yang diberikan. Dan puncaknya adalah apa yang kita bisa dapati dari ridha Allah itu juga bisa kita dapatkan dengan sangat optimal. Terima kasih untuk hari ini. Saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga Allah rahmati keluarga Bapak, Ibu semuanya, keluarga kita semua. Dan semoga dengan itu, sekali lagi harapan terpenting adalah Allah meridhai semua aktivitas kehidupan kita. Baik yang telah berlalu, kalau kurang-kurang disempurnakan, kalau salah dihapuskan, kalau dosa diampuni. Dan membuka lembaran baru yang lebih baik, yang lebih mendapatkan kecerahan, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan kita yang didapati dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ummati ila yaumil mi'ad. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.